Salam jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Pastinya jemaat-jemaat Tuhan kabarnya luar biasa semua. Mari di hari Minggu ini kita bersatu hati, kita memuliakan nama Tuhan. Bahwa hidup kita semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Kemurahan melebihi hidup.
lebih dari hidup. Bawa lidah kami, bawa lidahku memuji Engkau, Shalom, selamat hari Minggu, simbah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kami berdoa kita semua dalam sehat dan diberkati Tuhan dengan limpah-limpahnya. Baiklah, pada hari Minggu ini saya akan membawa firman Tuhan yang berjudul atau dengan tema kekuatan bukan ketakutan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Gusti Yesus yang memberkati hidup kami. Pada hari Minggu ini, kami walaupun ibadah secara online, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Langit adalah kepunyaanmu, bumi tumpuan kakimu. Engkau Allah yang maha hadir. Pada hari Minggu ini kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Urapi hambamu, pakai hambamu, tubuh jiwa dan rohku ya Tuhan. Dan kepada setiap umatmu, setiap jemaatmu yang mendengarkan firman ini, Engkau juga mengurapi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan tuna-tuna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Pada saat bangsa Israel, umat Tuhan, orang Kristen pada saat itu mengalami yang namanya penindasan, penganiayaan, kemiskinan, sakit penyakit. Karena mereka ditangkap, ditawan, dibuang ke Babel. Jadi mereka mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, kekurangan cara ekonomi. Karena mereka ditawan, dipenjara, tidak bisa bawa apa-apa. Tetapi firman Tuhan datang kepada hambanya. Kalau dibilang pendeta Yesaya, firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah bahwa Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia yang mempunyai segalanya. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, dan tidak pernah tertidur. Dia Allah yang memperhatikan orang-orang yang dicintai. Dia memperhatikan setiap anak-anaknya, orang Kristen yang mengasihi. Itu janji firman Tuhan kepada umatnya pada saat itu dan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu orang-orang muda lemah, letih, lesu. Mereka tidak berdaya. Teruna-teruna dikatakan jatuh tersandung karena mereka dalam penganiayaan. Mereka dalam keadaan kekurangan. Tidak ada yang menolong. Tetapi firman Tuhan menjanjikan, yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka diumpamakan seperti burung rajawan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diumpamakan seperti burung raja wali.
Bapak Ibu Saudara, apakah saudara tahu bahwa Raja Wali itu seperti apa? Filosofinya bahwa Raja Wali adalah, walaupun ada badai sebesar apapun yang menghantam hidupnya, menyerang dia, dia tidak akan pernah lari. Dia akan masuk ke badai itu. Semakin tinggi, dia akan masuk ke badai itu. Kemudian dia mengepakkan sayapnya, dan dia akan menggunakan badai itu untuk bisa terbang tinggi, untuk mencari makanan. Saudara, kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Walaupun badai sebesar apapun, kalau ada Tuhan yang menyertai kita, maka badai itu bisa kita gunakan untuk menjadi kekuatan kita. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, supaya kita bisa menghadapi badai-badai hidup kita? Katakan ini, yaitu dengan menanti-nantikan Tuhan. Seperti apa menanti-nantikan Tuhan itu? Yaitu banyak masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Setiap pagi pada saat kita bangun, mulai memuji, menyembah Tuhan, renungkan firman Tuhan, minta kekuatan yang baru, ajak istri, anak untuk berdoa bersama-sama. Maka ketika kita unity dalam Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri, ada urapan dari sorga yang membuat kita bisa menghadapi waktu-waktu masalah di depan kita. Mulai setiap pagi bangun dengan Tuhan. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas kita malam hari, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama keluarga. Dikatakan apa yang Tuhan mengatakan, kalau kita seperti itu menanti-nantikan Tuhan, itu artinya menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita percaya kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, tidak sakit penyakit, kelemahan tubuh yang dapat menyerang saudara dan saya. Kenapa? Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, ada kemampuan baru. Segala ketakutan sirna di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi hati kita bersatu karena kasih Kristus. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa syafaat, kita bersatu hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Allah mana seperti Engkau, tidak ada ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta Tuhan, GPIM Alpha Omega ini Tuhan. Jemaat-jemaatnya Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami Tuhan. Mazmur 91 terjadi untuk kami Tuhan. Tidak ada malapetaka yang bisa Tuhan menghancurkan kami. Tidak ada malapetaka Tuhan yang bisa Tuhan memisahkan kasih kami dengan kasih Kristus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami Tuhan. Roh hikmat bijaksana-Mu turun atas gembala kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan juga ya Tuhan kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa Indonesia ya Tuhan. Bangsa Indonesia adalah biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Untuk itu kami minta Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan pulihkan Indonesia Tuhan. Berkati juga Bapak Jokowi Ma'ruf Tuhan yang memimpin bangsa Indonesia ini. Roh hikmat bijaksana-Mu turun atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kesehatan yang sempurna untuk pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan juga untuk penasehat-penasehatnya Tuhan. Memberi nasihat yang terbaik untuk presiden kami Tuhan. Apalagi di saat seperti ini Tuhan. Banyak virus corona Tuhan. Banyak permasalahan negara Tuhan. Tuhan ikut campur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
juga untuk virus COVID-19 ini ya Tuhan. Hamba-Mu bersatu hati bersama jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalai segalanya. Bahkan COVID-19 Tuhan tidak bisa mengambil damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, kekuatan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati menghancurkan, menolak virus COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hibur mereka juga Tuhan ketika mereka ada yang terkena Tuhan. Saudara-saudara kami seberang Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk Sragen Tuhan. Pulihkan Sragen Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di Sragen ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersatu hati dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, terima berkat Tuhan pada hari Minggu ini. Terima dengan iman, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuah daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak digenapi. Dan kiranya persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai simbah Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.